Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini sebagaimana biasa setiap malam Rabu kita mengkaji kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah karya besar Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan pada malam hari ini kita sudah masuk di hadis yang ke-10, hadis ke-20 dari hadis yang sudah kita kaji sebelumnya. Baik, kita akan baca hadisnya. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nas min kalamin quwwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahu Bukhari. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya dari apa-apa yang didapati manusia dari perkataan para nabi yang pertama atau yang mula-mula, yakni idalam tastahi, apabila engkau tidak memiliki rasa malu, fasna ma syi'ta, silakan kerjakan sekehendakmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia yang mengajarkan kepada kita satu sifat yang sangat mulia, yakni sifatul haya, sifat pemalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah melihat seorang laki-laki. Ketika itu laki-laki ini dinasihati saudaranya dengan mengatakan, "Limada tastahi?" Kenapa engkau malu? Kenapa engkau begini dan begitu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'u fa innal haya la ya'ti illa bi khairin." Tinggalkan saudaramu yang pemalu itu, karena sesungguhnya sifat malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis ini dikeluarkan dari Imam Muslim. Kenapa sifat malu
al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi SAW, sesungguhnya iman itu memiliki 73 sampai 79 tingkatan. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah orang yang mengambil duri di jalan dan malu bagian daripada iman. Malu itu bagian daripada iman yang menunjukkan amalan hati. Karena hadis ini menunjukkan bahwa iman itu qaulun wa amalun wa niyatun. Qaulun artinya perkataan la ilaha illallah, amalun artinya membuang duri dari jalan, dan niyatun artinya rasa malu, karena rasa malu itu ada di hati, bukan di ucapan, bukan pula di perbuatan. Jadi malu itu bagian daripada iman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan malu adalah sifat malaikat. Jadi sifat malaikat atau akhlak para malaikat, salah satunya adalah memiliki sifat malu. Di mana Nabi SAW pernah mengatakan, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikat. Yakni ketika Nabi SAW memuji Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka Nabi SAW mengatakan, tidakkah aku malu tentang seorang laki-laki yang malaikat malu kepada dia, yang malaikat malu kepada orang ini, maksudnya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka dari sini bahwa akhlak malaikat salah satunya adalah pemalu. Ya. Bahkan lebih luas daripada itu, bahwa pemalu ini adalah akhlaknya akhlakul Islam. Akhlaknya umat Islam adalah malu. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan dari Imam Ibnu Majah, inna likulli dinin khuluqun wa khuluqul islamil haya'u. Kata Nabi SAW, sesungguhnya tiap-tiap agama ini punya akhlak, dan akhlaknya Islam adalah rasa malu. Kemudian bahkan Nabi SAW adalah manusia yang paling malu daripada seorang gadis yang dibikin, sebagaimana hadis yang dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Namun pertanyaannya atau pertanyaannya, malu seperti apa yang dimaksud dalam hadis di sini? Nabi SAW mengatakan, "Idza lam tastahi," kalau engkau tidak memiliki rasa malu, fasna ma syi'ta, kerjakan sekehendakmu. Maka yang dimaksud di sini adalah perasaan malu apabila seseorang melaksanakan kemungkaran, baik kemungkaran berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa taala atau kemungkaran yang berkenaan dengan hak dengan makhluk. Ya, kita malu kalau kita melakukan kemungkaran. Akan tetapi kalau kebaikan, maka kita tidak boleh malu. Maka Nabi SAW mengatakan, la yata'allam al-ilm mustahi wa la mustahbir, di mana tidak mungkin ilmu itu didapat oleh seorang yang pemalu dan orang sombong. Artinya malu di sini adalah dalam hal kebaikan, ya, bukan malu tidak mau sholat karena malu, tidak mau sedekah karena malu, bukan seperti itu artinya. Jadi artinya dia kalau tidak mengerjakan kebenaran, kalau tidak mengerjakan ketaatan, dia malu. Makanya Nabi SAW pernah memuji wanita-wanita Ansar, ya, dengan mengatakan sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar yang tidak menghalangi rasa malu mereka untuk mempelajari agama mereka, ya, tidak menghalangi rasa malu mereka untuk mempelajari agama mereka. Menunjukkan kalau dalam belajar tidak boleh malu, malu bertanya tidak boleh, tapi harus bertanya kalau tidak tahu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malu ini ada dua, ada yang berkenaan dengan hak Allah, ada yang berkenaan dengan hak hamba. Rasulullah SAW bersabda, istahyu minallahi haqqul haya, wa man
menjaga perut dan isinya, dan hendaklah dia mengingat kematian dan bencana. Maka barang siapa yang mengendangi kehidupan akhirat, maka dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Maka barang siapa yang mengerjakan itu semua, maka dia telah memiliki rasa malu terhadap Allah dengan sebenar-benarnya malu. Perhatikan dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan, istahi minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Dan barang siapa yang memiliki rasa malu dengan sebenar-benarnya malu, maka yang pertama falyahfadhir ra'sa wa ma wa'a. Hendaklah menjaga kepala dan isinya. Tentu menjaga kepala dan isinya ini mencakup menjaga mata, menjaga telinga, menjaga hidung, dan menjaga lisan. Kalau kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan berupaya menjaga ini semua. Menjaga telinga untuk tidak mendengar hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, menjaga mata untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan juga demikian, dia tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut, katakan yang baik atau kalau tidak diam. Dan dia menjaga isi kepalanya, maksudnya pikirannya tidak berangan-angan sesuatu yang akan mengantarkan kemaksiatan kepada Allah Taala. Kemudian yang kedua, wal batna wa ma haba, menjaga perut, artinya menjaga jangan sampai hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam perutnya. Jangan sampai hal-halnya membuat Allah Subhanahu wa taala murka masuk ke dalam perutnya. Kemudian yang ketiga, wal yaqur al-maut wal bila, hendaklah kalian mengingat kematian dan bencana. Artinya bencana, ujian itu harus diingat. Karena orang yang mengingat kematian, maka orang ini akan terlahir menjadi hamba-hamba yang jujur, hamba-hamba yang amanah, hamba-hamba yang disiplin, hamba-hamba yang bertanggung jawab, dan hamba-hamba yang senantiasa menegakkan hal-hak kebenaran. Karena dia tahu bahwa setelah kematian yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal bila, hendaklah mengingat ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat, mempelajari, karena setiap ujian itu ikhwatu fiddin ada hikmah di balik ujian itu. Jadi umpamanya hari ini kita mendapatkan ujian hari ini kalau kita sabar, ini akan menerpa kita menjadi hamba-hamba yang kuat. Ketika mendapatkan ujian berikutnya, maka dia sudah tertempa dengan ujian yang setelahnya. Wa man arada al-akhirata taraka zinatad dunya. Siapa yang berkehendak akhirat, maka dia akan meninggalkan kehidupan dunia. Dan itu pasti matematika ya Pak. Artinya 1 tambah 1 pasti 2. Orang yang menginginkan akhirat pasti meninggalkan dunia. Orang yang meninggalkan dunia pasti meninggalkan akhirat. Tidak mungkin orang itu 50-50. Mustahil. Saya 50% akhirat, 50% dunia. Tidak akan bisa. Mustahil. Ya. Sebab kalau seandainya orang sekarang namanya ingin 50-50, 50% akhirat, 50% dunia. Sekarang dia bekerja dari pagi untuk dunianya, dari pagi sampai sore untuk dunianya, ya. Tapi dia tidak pernah beribadah dari pagi sampai sore untuk akhiratnya. Makanya ada 2 kemungkinan saja, kalau antum menginginkan akhirat pasti terkalahkan dunianya. Tapi kalau antum menginginkan dunia pasti terkalahkan akhiratnya. Cuma 2 ini tidak mungkin menggabungkan, sini 50%, ini 50%, tidak mungkin. Bagaimana caranya? Makanya di sini para ulama mengatakan ada 2 kemungkinan orang itu terkalahkan dengan akhiratnya atau terkalahkan dengan dunianya. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Siapa yang menjaga 3 perkara tadi, maksudnya apa yang ada di isi kepala, apa yang ada di isi perut, dan juga senantiasa mengingat kematian, dan dia menginginkan kehidupan akhirat dan meninggalkan dunia, maka dia betul-betul memiliki rasa malu dengan sebenar-benarnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita yang tidak bertentangan dengan syariat kita. Kalau syariat dulu yang tidak bertentangan dengan syariat kita, maka kita terima, kita benarkan dan kita terima. Kemudian yang kedua, kalau syariat dulu itu bertentangan dengan syariat kita, syariat dulu bertentangan dengan syariat kita, maka kita wajib untuk mengatakan perkara itu adalah perkara batil dan tidak bisa diterima. Karena syariat kita, syariat Muhammad SAW dan Nabi kita Muhammad SAW, Rasul kita Nabi Muhammad SAW, artinya kita tidak berhajat kepada Nabi dan Rasul setelahnya kalau memang bertentangan dengan syariat kita. Kemudian kalau seandainya, yang ketiga, kalau seandainya tidak tahu apakah bertentangan atau tidak, maka kita tawakuf. Ya, tawakuf itu artinya kita tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Ya, tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Oleh karena itu, setelah kita tahu bahwa fungsi syariat dulu dengan syariat yang sekarang, karena syariat Muhammad SAW itu menghapus syariat sebelumnya. Kalau dahulu umpamanya seperti Ashabul Kahfi contohnya, mereka mengumpulkan orang-orang saleh di dalam masjid, ya, di dalam tempat-tempat ibadah mereka, maka syariat ini hanya berlaku kalau memang betul, hanya berlaku untuk mereka. Tapi syariat Muhammad SAW melarang orang menanam mengubur orang-orang saleh dalam masjid. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la'natullahi 'alal yahudi ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang-orang Nasrani dan Yahudi yang mengambil kuburan-kuburan nabi-nabi mereka dijadikan tempat sujud. Artinya, itu syariat dulu. Syariat sekarang melarang. Ya. Kalau syariat kita melarang, maka termasuk sudah syariat-syariat dulu. Karena datangnya Nabi SAW itu untuk memacu syariat sebelum ataupun syariat-syariat sesudah Rasulullah SAW. Ini diantara keterangan hadis yang kita baca. Tidak banyak keterangannya, dan hadis juga pendek. Baik, kita masuk pada hadis yang al-hadi wal ishrun. Hadis yang ke-21. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Abi Amrin dikatakan juga Abi Amrah, namanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, qul, katakan, li untukku fil islami, di dalam Islam ini, qaulan, satu perkataan, la as'alu anhu ahadan, di mana saya tidak akan bertanya setelahnya siapapun, ghairaka, selainmu. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, qul, katakan, amantu billahi tsumma istaqim, katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah kamu di situ. Katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomahlah dengan kalimat itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis yang ke-36 atau ke-38. Dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat ini, termasuk juga mengajarkan kepada kita semua, agar kita istiqamah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadisnya, qul, katakan ya. Nabi SAW katakan kepada orang ini, katakan oleh kamu, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat iman ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa iman itu qaulun wa amalun wa niyatun yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Jadi iman itu qaulun, ucapan, wa amalun, perbuatan, wa niyatun, dan niat. Istilah para ulama, tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani, yakni membenarkan dalam hati, mengucapkan lewat lisan,
perbuatan. Karena di sana ada sekelompok manusia yang menyembah dalam Islam yang dikenal dengan kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah di mana mereka hendak memisahkan amal dari iman, memisahkan amal dari iman, sehingga kelompok ini mengatakan bahwa iman itu cukup di lisan, tidak cukup di lisan, artinya tidak payah harus ada perbuatan, sehingga mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar mukminun kamil, imannya sempurna. Mereka mengatakan seperti itu. Di orang yang melakukan dosa besar di hati Allah mukmin kamil katanya, imannya sempurna. Ya. Sampai ini ada biasanya dalam kelompok-kelompok tertentu dalam Islam yang membagi tingkatan Islam ini ke beberapa tingkatan. Kalau sudah sampai tingkatan ma'rifat umpamanya, biasanya orang ini tidak perlu lagi ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu lagi ibadah kepada Allah Azza wa Jalla karena sudah sampai kepada titik keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyatu dengan dirinya. Sehingga ketika dia memahami firman Allah Azza wa Jalla, wa'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah sampai datang keyakinan, mereka mengatakan saya sudah yakin dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak perlu lagi menyembah Allah Tabaraka wa taala. Ini salah ya Allah, ini azab yang Allah, tidak benar. Karena tingkatan Islam ini disebutkan dalam hadis Jibril bukan tingkatan-tingkatan yang mereka kenal. Tingkatan dalam Islam ini pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Itu yang kita kenal tingkatan dalam Islam. Bukan tingkatan yang sampai ke taraf ma'rifat istilah mereka. Tidak benar, bahkan tidak ada contohnya. Bagaimanapun yang fatufrina azanillahu wa yakum, orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi perbuatan, orang ini mempertanyakan keimanannya. Ya. Seperti begini, Pak. Antum, saya jelaskan membacakan ayat Al-Qur'an di sini. Saya membaca surat Al-Qur'an dengan suara yang mendayu-dayu. Ya. Kemudian ketika antum mendengar suara saya yang sangat merdu ini, kemudian antum meneteskan air mata. Pertanyaannya, apakah ketika antum mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang saya baca, saking merdunya bacaan saya, kemudian anda meneteskan air mata, dikatakan anda telah bertambah iman? Belum. Anda belum bertambah iman, walaupun sampai meneteskan air mata. Belum. Anda memang berpahala, telah mendapatkan pahala karena mendengar Al-Quran. Anda memang telah meresapi makna-makna Al-Quran. Tetapi apakah sudah bertambah iman? Belum bertambah. Sampai bisa mengamalkan ayat yang didengar, ayat yang dibaca. Karena amal itu tidak lepas daripada iman. Makanya para sahabat Nabi SAW seperti Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami tidak akan melewati 10 ayat sampai kami mengamalkan ayat ini. Sehingga para sahabat itu berupaya untuk mengamalkan ayat Al-Quran. Karena bentuk bertambah sebuah keimanan itu ketika berbentuk amalan. Ya, maka ayat yang mengatakan idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, apabila seseorang dibacakan ayat Al-Quran bertambah imannya ketika dia bisa mengamalkan ayat itu. Ketika dia bisa mengamalkan ayat itu maka dikatakan bertambah imannya. Ikhwatu fillah azanillahu wa iyyakum. Nah di sini Nabi SAW katakan, kul, wahai laki-laki, katakan oleh kamu, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu mencakup 3 tauhid. Ingat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus mencakup 3 tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah adalah tauhid yang berkenaan dengan segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengesahkannya. Baik Allah pencipta, Allah pengatur, Allah penghidup, Allah pemati, Allah memberikan rezeki, dan begitu seterusnya. Kita katakan bahwa seluruh perbuatan Allah kita harus esahkan. Bahwa tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah, tidak ada yang memiliki dan menguasai alam semesta kecuali Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Berkenaan dengan seluruh perbuatan Allah kita harus esahkan. Yang kedua, tauhid uluhiyah artinya berkenaan dengan perbuatan hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yani dalam hal-hal yang sifatnya ibadah. Maka seorang hamba tidak boleh menyerahkan ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam beribadah.
mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum minta yang lain. Itulah yang diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami minta kepadamu al-huda, petunjuk. Lihat, sebelum yang lainnya Rasulullah SAW meminta petunjuk dulu. Kemudian baru al-afa, ya. Awal afa, menjaga diri, kehormatan, wal ghina, dan kekayaan. Di Rasulullah SAW mendahulukan petunjuk sebelum yang lainnya. Kalau Nabi SAW yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala masih meminta petunjuk Allah Azza wa Jalla, bagaimana kita? Oleh karena itulah maka istiqomah ini berat. Makanya di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat bernama Khabbab ibnu Arad. Khabbab ibnu Arad ini dahulunya seorang pandai besi, ya, dibeli oleh tuannya. Kemudian karena melihat ototnya yang kuat, diberi suruh bekerja di pandai besi. Ketika dia masuk Islam, Asrul Muslimin, majikannya tidak terima. Akhirnya disiksa dengan ditempelkan besi panas di ubun-ubunnya. Tapi dia tidak pernah meninggalkan agamanya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman yang sama kepada majikannya. Jadi ketika majikannya sebelum mati itu, majikannya sakit kepala. Dan sakit kepala ini tidak bisa diobati kecuali ini juga sama oleh besi panas, baru penyakitnya sama. Dihilangkan begitu. Cara menghilangkan penyakit itu dikasih besi panas juga di kepalanya. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman karena dia telah menghukum budaknya yang muslim dengan cara membakar kepala dengan besi panas. Nah, suatu ketika Khabbab bin Arad tidak kuat dengan apa yang dia hadapi dengan siksaan orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu Nabi SAW sedang bersandar di Ka'bah, di kiswah Ka'bah. Kemudian Khabbab bin Arad datang Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tadkhulana ala tastaghfir lana." Rasul, tidakkah kau iba melihat kami? Tidakkah kau iba kasihan kepada kami para budak ini? Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, memintalah kepada Allah kemenangan bagi kita. Tapi apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Khabbab, wahai Khabbab, apa yang kamu rasakan itu telah dirasakan oleh umat sebelum kamu. Bahkan umat sebelum kamu telah merasakan lebih apa yang kamu rasakan. Dahulu ada orang yang digergaji menjadi dua dari atas kepala sampai bawah, tapi dia tidak pernah bergeming dari keimanannya. Dahulu ada orang yang disisir dengan sisir besi sehingga terkelupas daging dari tulangnya, tapi tidak bergeming dari keimanannya. Dahulu ada orang yang dikubur hidup-hidup sampai mati, tapi juga tidak bergeming keimanannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walakinnakum tasta'jilun, wahai Khabbab, kamu terlalu tergesa-gesa meminta kemenangan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, nanti suatu ketika akan datang zaman kemenangan kita, ya Khabbab. Sampai-sampai orang yang berjalan dari Hadraul Maut, dari Sana'a ke Hadraul Maut, itu perjalanan yang sangat jauh dan menyeramkan. Ketika itu tidak akan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya kemenangan telah dekat. Sesungguhnya kemenangan
insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Kecuali orang-orang yang beriman, maksudnya kecuali orang-orang yang berilmu. Ya, karena iman tidak mungkin datang kecuali adanya ilmu sebelumnya. Maka Allah dengan belajar insyaallah orang itu akan istiqamah, tapi dengan tidak belajar orang itu susah istiqamah. Oleh karena itulah maka sedikit demi sedikit kita mempelajari agama Islam, mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit menjadi besar dan kita menjadi kokoh, sehingga dengan kekokohan iman kita ini bisa menjaga diri kita sendiri. Karena kita lihat orang-orang yang tidak berilmu di masyarakat saja, jangan lagi cerita istiqamah, cerita mempertahankan keimanan mereka saja, mereka tukar keimanan dengan kekafiran. Ya, di pagi hari dia beriman, malam hari dia sudah kafir. Di malam hari dia beriman, pagi hari sudah kafir. Banyak ikhwan fillah. Hanya gara-gara urusan dunia orang bisa menjual agamanya. Tapi di mana? Wanita-wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir, dijual agamanya, masuk ke agama mereka dengan sangat mudahnya dan seolah-olah tidak peduli dengan agamanya. Itulah fitnah yang sudah terjadi, kata Nabi SAW. Nanti akan datang fitnah zaman, fitnah itu pagi hari dia beriman, malamnya dia kafir. Malamnya beriman, paginya dia kafir. Dan itu zamannya sudah ada. Di zaman sekarang, di zamannya orang sudah mudah menjual agamanya. Oleh karena itulah maka yang bisa membentengi kita adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk istiqamah di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira penjelasannya singkat-singkat saja. Pada juga hadis yang tidak terlalu panjang. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar.